Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi dalam program Indonesia Pageant Talk. Kali ini bersama saya Cynthia Kusumarani. Dan tentunya di Indonesia Pageant Talk ini kita akan membicarakan seputar pageant. Dan salah satunya juga tentunya Eljon Pageant. Nah kemarin kalau misalnya sahabat Eljon atau pageant lovers tahu, Eljon Pageant baru saja menyelenggarakan salah satu pageant, yaitu Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021. Dan juga sudah terpilih pemenangnya. Mungkin sahabat Eljon dan juga pageant lovers sudah menyaksikan ya bagaimana virtual grand final dikemas pada malam hari tanggal 20 Maret 2021 kemarin, dan berlangsung sangat meriah walaupun secara virtual, tapi tentunya Putra Putri Pariwisata Nusantara merasakan bagaimana juga mengikuti karantina dan lain-lain, ada tugas dan challenge-nya macam-macam sekali. Dan hari ini spesial sekali akan ada finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 dari timur nih, yaitu dari Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini sudah ada Syah dan juga Valen ya dari Nusa Tenggara Timur, jadi perwakilan NTT ya di tahun 2021. Dan gimana nih, apa motivasi kalian berdua mau mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021? Boleh dimulai dari Syah? Oke. Kalau motivasi saya mengikuti pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara ini, selain memperkenalkan kekayaan alamnya di Nusa Tenggara Timur, saya juga ingin membangun jaringan dengan anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Karena teman-teman finalis ini kan berasal dari berbagai negara berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi dengan melakukan pendekatan millennials tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita ke depannya. Contohnya misal kita mempromosikan pariwisata yang ada di daerah masing-masing, dan tentu saja ingin mempromosikan Indonesia di dunia gitu. Oke, kalau Valen gimana? Oke Kak Cynthia, kalau dari saya sendiri tentunya saya ingin belajar. Kalau kita berbicara soal motivasi, pasti banyak yang bilang ingin belajar bagaimana cara mempromosikan pariwisata, kemudian bagaimana mengajak teman-teman semua untuk ikut mempromosikan. Tetapi yang menjadi motivasi dasar itu kan, kemarin saya punya kegiatan sosial nih, yang nama Aksi Belajar Wisata. Ya, ketika saya dikasih kesempatan untuk belajar bersama Dinas Pariwisata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya belajar bagaimana mencara kemas kegiatan itu atau kegiatan sosial itu menjadi lebih baik. Nah, di sini saya melihat peluang, saya cukup mengikuti Yayasan Eljon Pageant ini, salah satu yayasan yang memang berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan pariwisata Indonesia. Dan saya melihat peluang bahwa yayasan ini salah satu wadah yang tepat di mana saya bisa mendapatkan relasi dan juga jaringan untuk terus mendukung kegiatan ini. Tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, tetapi kalau bisa melalui yayasan ini kita bisa mengajak teman-teman finalis yang kemarin untuk bekerja sama agar kegiatan ini bisa dilakukan di daerah mereka juga. Oke, luar biasa ya, itu dia Sobat Eljon, ternyata motivasinya ingin ikut Putra Putri Pariwisata itu seperti itu. Bahkan Valen dan juga Syah sudah ada kegiatan juga ya, kegiatan sosial yang berkaitan dengan wisata juga di NTT gitu ya. Nah, berarti kalian berdua ini udah ada di Jakarta ini sejak kapan? Apa emang dari pertama karantina atau sejak kapan nih? Kami berdua ada di Jakarta sejak hampir-hampir deadline Natkos kan Natkos kami itu kan di Jakarta. Jadi tanggal 26 Februari kita udah di sini ya, udah di Jakarta. Oke, gimana nih perasaannya sekarang? Apa maksudnya kan udah sebulan di Jakarta, gimana rasanya? Kan jauh lah ya dari NTT gitu kan, jauh, apalagi mungkin meninggalkan pekerjaan, keluarga dan lain gimana? Yang pertama rasanya senang sih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang dirasakan juga selama ini kangen masakan rumah. Oh, kangen masakan rumah ya. Jadi udah lama ya berarti nggak makan masakan NTT juga. Oke. Dan kemarin itu kan karantinanya hampir 1 bulan ya. Terus challenge dan tugas-tugasnya banyak juga nih sahabat Eljon. Jadi mereka punya kampanye-kampanye di sosial media macem-macem yang memang biar merasakan vibes-nya juga ya, bahwa ini kita sedang melakukan karantina pageant Putra Putri Pariwisata gitu. Gimana perasaan kalian pas pertama challenge itu, atau apa misalnya mungkin dari awal kan sudah dikasih tahu ya apa aja tugasnya, challenge-nya, pas ngeliat pertama kali tuh gimana perasaannya pas ngebaca? Awal pertama lihat challenge-nya itu agak pusing sih sebenarnya. Karena banyak kan listnya.
tapi tetap meyakinkan diri untuk ya harus push your limit gitu. Jadi atau ini kedepannya untuk kebaikan diri sendiri juga dan dengan besar harapan bisa berdampak baik bagi sekitar gitu. Oh, kamu Valen gimana? Kalau saya kesan pertama nih Kak, lihat challenge bilang wah gila banget, ini sama aja bukan virtual. Sama beratnya gitu Iya, ya. sama beratnya. Jadi tidak ada bedanya kegiatan secara offline maupun online ini sama, challenge-nya tetap sama dan secara tidak langsung ini kita melihat apa ya Kak, mengajarkan ke teman-teman lain bahwa kita bisa produktif walaupun di masa pandemi ini. Kayak gitu. Apa aja nih challenge-nya? Mungkin kan banyak yang belum Iya. tahu juga nih Sahabat Eljon sama Pageant Lovers. Apa aja yang kalian kerjakan selama 1 bulan karantina itu? Siapa aja? Yang pertama itu ada social media campaign. Iya. Kemudian ada Itu seminggu sekali ya? ya, seminggu Iya. sekali selama 4 minggu. 4 minggu. Kemudian Q&A ada box, Q&A. Iya, Iya. kayaknya. kemudian live Instagram bersama influencer yang minimal 40.000 followers. Dan- itu nyarinya susah Susah ya? juga ya. Karena ada ketentuannya Iya. kan, Iya. 40.000 Kalau mau gitu. dilihat itu sih challenge yang benar-benar apa ya Kak, menantang. Oh, menantang. Iya, menantang sekali. Oh, jadi itu yang paling menantang Iya, berarti Iya, ya? kalau menurut menantang. karena kan ketika kita apa ya Kak minta cari influencer di Instagram itu kan ada yang fast respon atau bahkan Iya. yang tidak respon sama sekali. Iya. Nah, yang menantang itu di bagian itu. Kemudian Oke. juga bagaimana kita cara meyakinkan kalau kegiatan ini benar-benar bermanfaat, tidak hanya sekedar kita live biasa, tetapi juga live ini berisi atau ada ilmunya untuk teman-teman juga. Terus apa lagi selain itu? Ada tourism vlog. Itu juga kita buat video untuk jalan-jalan memperkenalkan destinasi. Nge-vlog beneran, Iya, nge-vlog vlog gitu ya? beneran gitu. Tourism photoshoot juga. Tourism Terus photoshoot. photoshoot, macam-macam ya Macam-macam, ternyata ya. ya. Tapi berarti yang paling berat itu Live live ya, Instagram, live Instagram. influencer. Karena kan ada ketentuannya Kak. Iya. Jadi gimana kalian maksudnya mencarinya itu mulai dari mana gitu? Apakah nyari yang cakep dulu misalnya atau dari harus yang influencer wisata? Misal gimana kalian pertama kali tercetusnya tuh live Instagram ini pengen nyarinya apa gitu? Kamu gimana? Kalau dari saya sendiri kan ada ketentuannya tuh harus traveler influencer. Jadi saya googling dulu nih Kak, traveler influencer di Indonesia siapa? Jadi cari dulu di Google ya ternyata Iya. ya. Terus waktu itu saya sempat dapat Kak Asari Yuda yang ternyata tuh sempat dari panitia hubungi untuk jadi Oh, narasumber iya, juga. iya. Iya, Kak Asari waktu itu sempat mengiyakan, tetapi Kak Asari bilang, oh saya juga ada diminta salah satu yayasan. Jadi takutnya yayasan yang sama. Jadi saya Iya. tanya yayasan apa Kak? Eljon. Oh iya, berarti itu yayasan yang Iya, iya. saya Lagi ikutin. berkompetisi ya. Jadi saya coba cari yang lain. Ternyata dapatnya Kasarjia. Jadinya dapat yang kasar Iya, dia. Tapi kasar. live-nya 2 ya? Iya 2. Satunya kamu? Satunya Putri Pariwisata NTT juga, tapi tahun 2016. Oke. Kalau kamu gimana Syah? Googling dulu juga sama. Kalau saya sebenarnya lihat key point-nya itu travel influencer Iya. kan. Jadi sebenarnya saya sudah membangun relasi dengan beberapa travel influencer, sering-sering balas story mereka biar di notice gitu. Oh, Jadi udah ada taktik di awal ya, udah gitu taktik ya. awal. Jadi sebelum Oke. ini sebelum ada challenge ini memang udah membangun relasi dengan mereka. Sebelum mengikuti ya, berarti Iya, ya? sebelum. Ya. Jadi pas ada challenge ini, ya ini kesempatan. Jadi Iya. langsung mengutarakan kalau ada challenge-nya ini, mohon bantuannya. Jadi langsung ya boleh itu. Langsung ya, Ya, boleh. jadi yang pertama itu yang dapat ini influencernya itu Febrian. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan Kak Jamie Gadiono, founder Seribu Guru. Oke. Tapi memang kayaknya aku juga dengar-dengar banyak yang keberatan sih ya tentang Iya. live. Mungkin agak susah karena followers banyak, takutnya orang ke-skip juga sama Iya. DM ya kan. Tapi kalian berarti kamu DM-nya 1 orang dan langsung oke apa banyak-banyak DM-nya? Enggak Kak. Di banyak orang? Untuk cari influencernya, iya langsung banyak-banyak nih. Langsung dicari siapa kira-kira yang fast respon. Ternyata ada beberapa yang juga sempat mau, tetapi jadwal mereka tuh kemarin kan awalnya fix, contohnya tanggal ini nih, tetapi mereka ada kegiatan di tanggal itu, jadi nggak bisa. Ubah lagi. Iya, ubah lagi. Jadi ubah lagi. mikir lagi. Mikir lagi. Mikir Itu kan lagi. batasnya sampai tanggal
24 awal Maret ya Kak? Iya. Batasnya. Berarti 2 kali live-nya. Belum lagi mungkin misalnya ada influencer yang dia udah di DM juga sama finalis lain misalnya ya. Iya. Jadi kan Iya. kayak mungkin ada juga rebutan-rebutan kali ya. Iya. Karena kan Iya benar kayaknya. travel influencer itu kan menurut aku belum banyak juga di Indonesia yang apa ya yang kita kenal ya Iya. kan. Iya. Mungkin harus cari dulu. Wah, itu dia sahabat Eljan, menarik sekali bukan tadi perbincangan saya bersama Syah dan juga Valen, tapi sebelum kita lanjut kita saksikan dulu ini ada video dari Valen dan juga Syah. Ini dia videonya. Revival is a vital option for all of us to face COVID-19 pandemic. In the tourism sector, there's hope and ways to survive and recover. Firstly, to rebuild the spirit of traveling. Secondly, to keep promoting tourism through social media. And the last one is to provide safe traveling experience for everyone. Let's revive together. Let's get back to traveling. Halo, saya Valentia Rara Mumpuana, Putri Pariwisata Nusantara, Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Traveling adalah hidup saya. Pengalaman traveling yang paling berkesan adalah ketika saya mengunjungi situs Kampung Adat Deke di Sumba Barat yang sempat mengalami kebakaran. Melalui kegiatan saya, Aksara Wisata atau Aksi Belajar Bersama Wisata, saya berkesempatan untuk berbagi motivasi kepada anak-anak di sana agar mengukir kembali senyuman mereka. Karena senyuman mereka adalah semangat bagi saya. Nah, itu dia video dari Valen dan juga Syah. Ada video speech itu dari Syah dan juga profile ya, bagaimana tadi Valen bercerita tentang backgroundnya dia juga. Menarik sekali bukan? Dan sekarang kita lanjutkan lagi nih perbincangan kita bersama Valen dan Syah yang masih ada di sini. Nah, terus selama karantina aku perhatiin kalian itu outfitnya tenun ya, dan couple nggak sih aku perhatiin Iya ya? Kak, couple. Itu gimana ceritanya? Apakah cari sendiri, stylistin sendiri, atau gimana kalian ngecocokin baju tenun itu? Itu tenun dari NTT atau seperti apa? Oke, jadi style kita atau outfit kita selama karantina itu di sponsor sama ketua dari komunitas kita, namanya Timur Creative People, yaitu adalah kumpulan anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur yang gencar mempromosikan tenun. Dengan outfit yang dekat dengan millennials, jadi seperti jaket bomber, kemudian dengan outfit pokoknya yang muda up to dan date iya, gitu betul. dengan itu. Jadi ya selama itu kita selalu konsultasi untuk kita harus mempromosikan tenun tuh terus gitu. Jadi betul. biar banyak orang yang kenal kan gitu. Seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih yang memberikan komentar misalnya apa maksudnya setiap karantina nih pakai tenun terus atau kayak yang seperti itu, ada nggak sih yang berkomentar ke kalian? Biasalah ya sekarang kan Iya, banyak benar, netizen julid gitu misalnya. Ada nggak sih yang kayak gitu kira-kira? Kalau dari teman-teman sendiri sempat ada beberapa yang bilang kok kalian tenun terus, kenapa nggak bervariasi? Tetapi kita rasa bahwa ajang ini salah satu ajang yang bagus juga untuk mempromosikan tenun. Karena ini bukan ajangnya bukan di NTT saja kan Kak, tapi seluruh Indonesia dan banyak finalis juga. Dan ternyata ketika kami berdua menggunakan tenun, ada beberapa finalis yang tanya kan ini tenunnya dari mana, bagus banget. Dan kami fokusnya kepada orang-orang yang tertarik dengan tenun kami. Jadi senang juga Kak bisa mempromosikan lewat ajang ini. Karena virtual kan, jadi banyak orang yang melihat, jadi bukan hanya teman-teman kita saja, tapi seluruh Indonesia yang menyaksikan pasti melihat tenun yang kita pakai. Betul, dan aku juga ngelihat ya foto-foto Valen dan Syah itu benar-benar tenunnya bukan yang apa ya, tenunnya benar-benar yang stylish, yang muda gitu, menyesuaikan benar kata Syah tadi, yang bomber atau yang dress yang memang apa ya, kekinian gitu ya, karena memang mungkin merasa teman-teman putra-putri pariwisata ini kan teman-temannya milenial ya kan di sosial media, jadi sekalian mempromosikan itu benar sekali, karena dari NTT juga tenun merupakan budaya NTT gitu ya, dan bahannya bagus banget gitu, yang aku lihat outfit-outfitnya Valen dan Syah itu benar-benar kayak orang itu jadi tertarik, ini bajunya apa ya, mungkin ada yang belum tahu itu ya, apa tenun, misalnya ada orang dari luar gitu kan yang belum tahu kan, sama aja dengan memperkenalkan pariwisata Indonesia gitu. Jadi sekaligus membangun mindset anak-anak muda untuk dari tenun itu kuno, kan banyak yang bilang gitu kan. Jadi
menjadi kalau tenun dipakai gini atau dibuat seperti itu lebih keren loh gitu. Betul. Iya betul. Ternyata aku juga berpikir ketika melihat kalian berdua ya kan, oh ternyata bisa keren banget ya. Misalnya Valen pakai atasannya beda motif, bawahannya beda motif, terus itu tuh dipadu-padankan dengan warna yang bagus gitu ya, dengan styling yang bagus, itu ternyata sekeren itu gitu loh ya, ternyata bagus, itu luar biasa sekali. NTT itu punya tenun yang teman-teman juga harus cek, itu tenunnya luar biasa bagusnya. Dan juga kabar gembiranya, jadi mereka berdua ini dua-duanya ternyata mendapatkan ya, yang satunya itu runner up 1 ya sebagai Putri Pariwisata Generasi Pesona Indonesia. Dan Syah ini juga mendapatkan special atribut, ada 2, ada fotogenik dan juga Best National Costume. Kamu juga Best National Costume ya ternyata ya. Oke, luar biasa ya. Jadi NTT ini dua-duanya mendapatkan pulang membawa piala gitu lah ya istilahnya, kalau misalnya kita ada grand final langsung gitu. Jadi gimana perasaannya kalau Valen dulu mungkin yang mendapatkan juara 2 nih di Putra Putri Pariwisata Nusantara? Kalau ditanya perasaan, tentu semua orang pasti hampir rata-rata sama ya Kak, terharu dan juga senang juga, nggak nyangka bisa masuk 5 besar, apalagi sampai di top 2, dan lebih banyak bersyukurnya ternyata, oh Tuhan, ini nih perjuanganku selama ini ternyata tidak sia-sia kayak gitu. Dan itu semua juga karena bukan usaha saya sendiri juga, tentunya ada dukungan dari banyak pihak, dari teman-teman dan juga keluarga, beberapa sponsor juga yang terus mendukung outfit kita selama karantina, dan itu satu hal yang benar-benar buat saya bersyukur. Dan kemenangan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk teman-teman semua dan juga untuk Nusa Tenggara Timur tentunya. Oke. Kamu itu dapat Best National Costume ya, selain itu jadi 2. Sebenarnya nyangka nggak sih Valen sampai ada di titik mendapatkan juara 2 gitu? Nggak nyangka sama sekali. Atau mungkin misalnya udah merasa, oh mungkin top 10 iya nih gitu? Iya, mungkin kalau awal top 10 iya nih, tapi kalau sampai ke 5 besar dan bahkan di top 2 tuh hal yang di luar pikiran saya sih sebenarnya Kak. Oke, luar biasa ya. Kalau kamu gimana? Kalau saya kemarin kan sampai di top 10 saja kan, tapi itu menurut saya itu saya sudah melakukan yang terbaik, dan dapat penghargaan The Best Photogenic juga sama National Costume. Itu membuat saya semakin senang juga dan kuat, karena walaupun sampai di top 10 tapi ada penghargaan yang saya dapat gitu. Dan ajang ini bukan hanya tentang kamu mendapatkan penghargaan atau juara nanti, tapi kontribusi kamu kepada daerah kamu dan pariwisata, seperti itu. Betul, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu untuk NTT ya, Syah dan juga Valen sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 ini. Luar biasa banget. Dan teman-teman sahabat Teltune dan juga pageant lovers, kita akan balik lagi nanti di segmen yang kedua, masih seputar Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 dan juga cerita-cerita apa sih, bagaimana cerita karantinanya, bagaimana kedekatan NTT, Finans NTT dengan finalis-finalis lain ya, akan kita bahas dan ini bakalan seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pageant Talk. Sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.